Penerapan latihan dasar militer atau Latsamil untuk calon manajer Koperasi Desa Merah Putih menuai sorotan. 5 orang meninggal dunia saat menjalani latihan dasar militer. Alih-alih mendapat pembekalan manajemen dan bisnis, para calon pengelola koperasi justru menjalani pelatihan bernuansa militer. Untuk itu kami akan bahasnya bersama Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti. Terima kasih Bang Ray sudah bergabung bersama Jopos TV. Ya, sama-sama. Ya, Bang Ray, bagaimana Anda melihat kebijakan pemerintah yang mewajibkan Latsamil bagi calon manajer Kopdes? Saat ini sudah 5 orang meninggal dunia. Pertama tentu dasar hukum dulu ya. Itu sebetulnya dasar hukumnya apa? Diambil dari apa gitu. Ini karena dimanapun semua aktivitas yang melibatkan warga negara dan pejabat negara itu harus dasar hukumnya yang digantungkan ya atau yang direview ke Undang-Undang Dasar dan undang-undang di bawahnya gitu. Sehingga dengan begitu dapat dilaksanakan. Nah ini pertanyaan pertamanya tentu legalitasnya secara hukum itu didasarkan pada apa? Nah, saya coba nyari-nyari nih di mana gitu ya landasan dasar dari kebijakan ikut serta harus Sarmil ini di mana gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua tentu tujuannya apa gitu. Nah, kalau kita baca penjelasan dari apa namanya itu ya pejabat Kemenhan gitu, yang paling terakhir deh, misalnya disebutkan soal bela negara gitu, soal disiplin, soal pembentukan karakter, wawasan kebangsaan, dan katanya sekarang lebih diubah lagi ke soal manajerial pengelolaan bisnis lah gitu. Nah itu justru menimbulkan pertanyaan. Ya, pertanyaannya kenapa gitu. Nah tentu harus dimulai dari pertanyaan berapa bobotnya. Misalnya untuk manajerial manajerial pengelolaan bisnis itu bobotnya berapa? Yang bernama wawasan kebangsaan itu bobotnya berapa? Yang bernama apa namanya itu disiplin itu bobotnya berapa gitu. Kalau ternyata ala-ala militernya jauh lebih kuat, ya tentu itu jadi jauh lebih lebih lagi ini ya, lebih lebih bertanya lagi gitu. Tapi kalau memang target utamanya itu adalah membentuk calon manajer yang profesional di bidangnya gitu, saya kira pelatihannya itu sebaiknya diserahkan kepada apa namanya itu ya, lembaga-lembaga swasta yang sudah sangat profesional di bidang ini, yang melahirkan manajer-manajer handal yang kita tahu sekarang mereka bisa bergerak bukan hanya di Indonesia tapi sekarang bahkan di dunia internasional kan gitu. Nah, saya tidak tahu misalnya manajer hasil didikan militer itu siapa itu yang bisa dirujuk misalnya sebagai contoh gitu. Nah, itu salah satu. Kalau konteksnya dengan kemampuan manajerial dari calon manajer Koperasi Desa Merah Putih ini gitu ya. Tapi kalau hubungannya dengan bela negara, hubungannya dengan apa disiplin gitu, saya kira kita selalu ingin menyempitkan pemaknaan bela negara itu dengan gaya apa namanya dengan hubungannya dengan militer. Itu penyempitan menurut saya. Bela negara itu sebetulnya kalau konteksnya lebih luas, orang nggak korupsi itu bela negara. Orang melakukan apa namanya itu menjabat secara baik dan benar itu bela negara. Pejabat melayani publiknya dengan benar itu juga bela negara gitu. Jadi negara itu harus dilihat dalam konteks semua fungsi berfungsi sebagaimana mestinya itu. Nah, itu yang harus kita lihat sebagai bela negara. Jadi jangan selalu dimaknai sempit. Kalau bela negara itu hubungannya dengan latihan, ya physically, kemampuan apa namanya memegang senjata dan orientasinya selalu militeristik gitu. Itu menurut saya penyempitan makna terhadap apa yang disebut dengan bela negara itu. Orang nggak korupsi, orang nggak terima suap, itu bagian dari membela negara gitu. Jadi seperti pernah satu terjadi kisah lah ya kan satu di negara sana lah begitu seorang penjaga pembawa roti gitu yang melintas itu dua negara tiap tahun hampir 30 tahun dia melakukannya sampai kemudian suatu waktu dia mencoba merayu polisi perbatasan. Nah, polisi perbatasan ini dirayu oleh dia supaya tidak lagi repot lah untuk tiap hari harus lihat paspor dia macam-macam dan sebagainya itu dengan menyebut gimana kalau nanti setiap saya lewat Anda saya nggak perlu turun lagi langsung ke apa namanya melewati garis perbatasan
Tapi keuntungan dari setiap penjualan saya ini akan saya serahkan ya 30-40%-nya kepada Anda gitu. Nah, si polisi perbatasan ini awalnya setuju tuh. Sampai beberapa langkah si pengusaha ini yang mengantar apa namanya itu ya barang-barang antar negara ini pergi menuju ke bisnya atau ke truknya, dipanggil lagi oleh polisi perbatasan ini. Dia tanya, 40% itu kan keuntungan untuk saya, kata dia. Lalu keuntungan untuk negara saya apa, kata dia. Ya nggak ada Pak, kan keuntungannya udah ke Bapak, ke negara Bapak nggak ada lagi gitu. Nah si polisi perbatasan ini langsung menjawab, oleh karena itu perjanjian ini kita batalkan. Karena saya tidak mau negara rugi karena saya. Gitu. Nah maksud saya itu bela negara gitu loh kira-kira. Jadi pemaknaan bela negara itu sudah dalam lingkup yang seperti itu. Sudah mulai harus kita kembangkan. Yang namakan bela negara itu pejabatnya nggak suap, pejabatnya nggak korupsi, pejabatnya itu nggak manipulatif, pejabatnya itu nggak mempersulit hak warga negara. Lalu pejabatnya itu nindas orang. Nah itu semua yang kita sebut sebagai bela negara gitu. Nah itu satu. Nah yang kedua, kalau tujuannya misalnya soal disiplin gitu ya, saya kira ya tidak selalu lah bahwa disiplin itu harus melalui latihan seperti yang dilakukan oleh militer. Ya itu tentu saja salah satunya. Tapi banyak juga cara untuk membuat masyarakat kita itu disiplin. Anda tahu kan, misalnya soal bagaimana kereta api ya di bawah kepemimpinan Pak Jonan dulu melakukan perubahan yang sangat baik gitu ya dengan sistem yang sangat baik, ya sekarang semua orang disiplin di kereta api itu. Jam sekian berangkat, jam sekian tank berangkat tiba itu, dan anda udah lihat sendirilah kereta api kita seperti apa, bahkan bukan hanya membuat kita kagum, tapi bahkan banyak sekali warga negara asing yang mencoba kereta api kita itu yang sangat kagum dengan kebersihan, ketertiban, tepat waktunya kereta api kita, keramahan dan seterusnya itu. Artinya disiplin itu di banyak tempat bisa dilakukan tanpa harus pelatihan-pelatihan militer itu. Yang penting sistemnya dibuat gitu. Yang penting apa namanya pengawasannya berjalan. Yang penting macam-macam lah. Ada banyak cara dan metode untuk membuat orang bisa disiplin itu. Termasuk salah satunya misalnya kalau kita berbicara soal apa namanya ya retail-retail seperti ini. Kan Anda tahu bahwa salah satu retail Indonesia itu tidak hanya sekarang ada di Indonesia, bahkan sudah menyebar sampai ke Malaysia, ya ada di Filipina, sekarang bahkan sudah sampai ke Bangladesh gitu. Dan salah satu yang menonjol dari mereka itu adalah soal disiplin. Jam sekian buka, jam sekian tutup, jam sekian pergantian shift, jam sekian setiap orang tamu datang harus disapa dengan begini dan seterusnya gitu. Bisa kok gitu. Jadi kalau disebut disiplin itu selalu konteksnya dengan militer, ya saya kira itu juga penyempitan makna gitu. Nah, oleh karena itulah menurut saya ya soal pelatihan Latsar Mil ini mungkin sebaiknya bukan hanya dievaluasi, tapi mungkin di apa nama itu ditiadakan saja. Lalu kalau mau tetap ada pelatihan, ya pelatihannya diberikan kepada IO-IO yang profesional atau lembaga-lembaga yang profesional yang menciptakan karakter ya apa namanya itu manajer yang bagus gitu. Nah soal disiplin itu adalah bagaimana sistemnya dibuat gitu ya. Dan tentu saja soal bela negara seperti yang kita sebutkan tadi itu, bagaimana orang merasa risih ya selalu memikirkan bahwa negaranya harus untung bukan dia yang untung gitu. Baik. Ada kekhawatiran dari sejumlah pihak mengenai militerisasi masyarakat sipil melalui program-program seperti Latsamil. Menurut Anda seperti apa? Iya, yang terjadi kan faktanya udah begitu sekarang dan hampir semua nih. Jangan heran ya bahwa Latsarmil ini bukan hanya berhubungan dengan manajer ini gitu ya. Sebelum-sebelumnya kan menteri-menteri, wamen, calon-calon pejabat negara lain juga melakukan pelatihan-pelatihan yang kurang lebih sama kan. Kalau waktu menteri dilantik itu kan dulu namanya retret gitu ya. Orang-orang di tentara juga seingat saya juga melakukan hal yang sama gitu ya. Jangan lupa juga KPU, Bawaslu juga ya. Pertama kali mereka dilantik, mereka juga ikut pelatihan-pelatihan yang seperti ini yang kurang lebih ya. Nah, cuman memang di Sarmil ini kelihatan jauh lebih dalam ya
atau jauh lebih kuat ya unsur militernya seperti sebelumnya, seperti yang kita lihat di gambar-gambar, ada latihan megang senjata, ada latihan itu yang kita tahu tidak ada apa hubungannya dengan apa namanya itu ya, dengan calon manajer itu apa hubungannya kita nggak tahu itu. Nah, jadi hampir semua pejabat negara sekarang ya melalui proses ini. Yang saya nggak tahu juga tujuannya apa. Kalau disebutkan untuk disiplin tuh nggak selalu disiplin itu harus dengan cara militer gitu. Kalau disebutkan dengan apa namanya itu pelatihan wawasan kebangsaan gitu ya, kan tidak juga selalu dengan ilmu militer gitu ya. Kalau disebutkan untuk ketahanan bangsa gitu, kan juga nggak selalu dengan ilmu militer. Kan kita udah jelaskan tadi tuh kan bagaimana apa namanya itu ya penjual roti dan sebagainya itu yang kita sebutkan tuh orang berpikir tentang bagaimana pentingnya bangsa, bukan bagaimana pentingnya saya. Itu yang disebut dengan ketahanan bangsa sebetulnya itu. Nah, lebih dari itu, kalau sebetulnya mau agak kita kritik sedikit tuh, ini kan salah satu target yang disebut dengan pelatihan-pelatihan itu kan soal disiplin. Tapi menurut saya sih salah satu pertanyaannya adalah disiplin profesionalitas gitu. Nah ini, nah kalau berkaitan dengan disiplin profesionalitas itu pertanyaannya muncul. Kalau militer yang mestinya berhubungan secara profesional dengan pertahanan, ikut kelola MBG, ikut kelola KDMP, ikut pengamanan, ya bukan pertahanan, ikut pertanian macam-macam, itu disiplin apa enggak? Kan itu salah satu pertanyaannya kan gitu. Jadi disiplin tuh bukan hanya sekedar tank makan tank itu bukan, tapi termasuk di dalamnya adalah soal disiplin profesi. Jadi kalau kita manajer ya sebagai manajer, kalau sipil ya sebagai sipil, kalau militer ya sebagai militer. Jangan pula militernya ikut kelola MBG, ikut kelola KDMP, ikut bertani gitu ya. Nah itu menurut saya tidak memperlihatkan contoh tentang disiplin profesi gitu. Nah ini juga penting untuk dipahami kita bersama gitu. Dalam program Latsamil terdapat 5 orang meninggal dunia dan Kemhan memberhentikan kegiatan ini. Bagaimana Anda melihatnya? Belum kan katanya nggak diberhentikan, tetap lanjut. Cuma dievaluasi lalu dibuat kurikulum baru. Nah, saya membaca kurikulum yang sudah disampaikan itu, katanya pelatihan-pelatihan yang ala militernya akan dikurangi, termasuk di dalamnya soal pegang-pegang senjata gitu ya, latihan-latihan ya itulah yang di dasar di kolam apa di kali-kali begitu itu mungkin juga akan ditiadakan dan sekarang masuk pelatihan soal kemampuan manajerial dari atau meningkatkan skill manajer dari setiap orang dalam apa namanya program KDMP ini gitu. Nah, tapi pertanyaan saya kemudian berapa persen, pembagiannya kayak apa gitu. Lebih dari itu adalah kenapa sih nggak diserahkan kepada IO yang profesional aja, yang sudah kita lihat hasilnya seperti apa, menciptakan para manajemen dan istilah handal gitu, seperti yang saya sebut contohnya tadi, misalnya salah satu waralaba kita di Indonesia ini, ya kan, itu sudah sampai merambah ke luar negeri loh gitu ya, dia merambah ke Malaysia, dia merambah ke Filipina, sekarang merambah ke Bangladesh gitu ya. Salah satu waralaba kopi kita juga sekarang kejadian kan, dia merambah ke Malaysia, dia merambah ke apa namanya itu ke Filipina, ya bahkan sekarang ke Eropa ya. Ke India juga gitu ya, dan banyak sekarang merek-merek dan perusahaan-perusahaan internasional Indonesia kita yang go internasional. Nah, itu pertanyaannya kan apakah manajer-manajernya itu dulu dilatih melalui latihan militer gitu kan atau mereka mendapatkan pelatihan melalui ya orang-orang profesional di bidangnya gitu. Nah, menurut saya lebih baik serahkan kepada profesional aja. Kalau misalnya bobot dari pelatihan manajerialnya jauh lebih banyak dari katakanlah misalnya bela negaranya, wawasan kebangsaannya dan sebagainya gitu. Terima kasih telah bergabung bersama Jopos TV, Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti.